Oke, sekarang kita masuk pada teknik integrasi substitusi lain-lain. Nah, berarti kalau ada substitusi lain-lain, berarti integral dari suatu fungsinya nanti itu kita tidak bisa menggunakan atau mengerjakan atau menyelesaikan dengan cara substitusi biasa atau substitusi trigonometri. Nah, kira-kira bentuk integran yang seperti apa yang bisa kita selesaikan dengan teknik integrasi substitusi lain-lain? Yang pertama itu adalah ketika integrannya itu berbentuk akar AX ditambah atau dikurang B gitu ya. Nah, kalau kita mendapati suatu integran dengan bentuk yang seperti ini, maka mau tidak mau kita harus memisalkan bahwa Z-nya itu sama dengan akar AX ditambah atau dikurang dengan B. Nah, kalau misalnya kedua ruas kita kuadratkan, berarti akan kita dapati Z kuadrat sama dengan akar AX ditambah atau dikurang B yang dikuadratkan. Berarti ini kan saling inverse tah. Nah, sehingga Z kuadratnya itu adalah AX ditambah atau dikurang B. Ini bisa pilih salah satunya ya, apakah dia ditambah atau dikurang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika bentuk integrannya, kalau kita dapati itu bentuknya adalah Q ditambah PX ditambah X kuadrat. Nah, berbeda dari yang pertama tadi, bentuk integrannya itu fungsi yang berada di dalam akar itu berbentuk linear ya. Nah, sekarang kita berbentuk persamaan kuadrat. Nah, ketika kita mendapati integran dengan persamaan yang ada di dalam akarnya itu seperti ini, maka kita sama seperti yang pertama memisalkan akar Q ditambah PX ditambah X kuadrat itu sama dengan ini tadi kan Z kalau dia bentuknya linear, tetapi kalau bentuknya kuadrat maka kita misalkan Z dikurang X gitu ya. Z dikurang X. Nah, kalau dia seperti ini berarti kan kalau kita mau mengurangkan atau menghilangkan akarnya, berarti kita kuadratkan kedua ruas, berarti akan diperoleh Q ditambah PX ditambah X kuadrat sama dengan Z kurang X kuadrat. Tuh, ya. Nah, kemudian mirip dengan yang persamaan yang kedua, maka persamaan yang ketiga bentuknya adalah Q ditambah PX, tetapi dia dikurang dengan X kuadrat. Nah, kalau dia bentuknya seperti ini, maka pertama-tama kita memfaktorkan dulu bentuk persamaan kuadratnya ini, sehingga mau tidak mau kita berusaha untuk mendapatkan faktor dari persamaan ini. Taruhlah misalnya kita dapatkan faktornya adalah lambda kurang X dikali lambda tambah X dikali beta kurang X gitu ya. Nah, kalau dia bentuknya sudah seperti ini, maka kita memisalkan bahwa apa yang ada di dalam akar ini itu kita ganti dengan salah satu dari faktor linear ini ya. Salah satu dari faktor linear ini yaitu apakah kita ganti dengan alfa, ini akar ya, sebenarnya alfa ditambah X dikali dengan Z ya, ataukah ini berarti kita memisalkan yang pertama ya, ataukah kita memisalkan akar Q ditambah PX yang integran awalnya tadi ya,
kita misalkan dengan beta dikurang X dikali Z. Nah, berarti kita memilih salah satunya ya. Apakah faktor yang pertama atau faktor kedua dikali dengan Z. Nah, kalau kita pilih yang faktor pertama, alfa tambah X kali Z, ataukah faktor yang kedua beta kurang X kali Z. Nah, sama kita juga di sini tadi kita menghilangkan akarnya ya dengan cara di sini kita pangkat 2-kan, yang ini juga kita pangkat 2-kan. Ya, ini juga. Nah, sehingga kita dapatkan Q ditambah PX kurang X kuadrat sama dengan alfa ditambah X kuadrat kali Z kuadrat. Begitupun juga dengan ini. Q ditambah PX dikurang X kuadrat itu sama dengan beta kurang X kuadrat kali Z kuadrat. Gitu. Nah, ya, jadi kita sudah punya 3, 1, 2, 3. Nah, bentuk yang keempat itu adalah ketika dia bentuknya merupakan fungsi rasional yang berbentuk trigonometri, ya. Nah, maka kita harus memisalkan X-nya itu sama dengan 2 arkus tangan Z. Jika integrannya berbentuk fungsi rasional dari trigonometri. Maksudnya apa? Nah, jadi kalau kita misalkan kita menjumpai integrannya itu dalam bentuk fungsi trigonometri, maka kita langsung memisalkan X-nya itu sama dengan 2 arkus tangan Z. Sehingga dari sini maka kita bisa mensubstitusi atau merubah sin X-nya. Ketika dia ada sin, maka kita ganti dengan 2Z per 1 ditambah Z kuadrat. Kalau dia memiliki cos, ya, cos X, maka kita ganti dengan 1 kurang Z kuadrat per 1 ditambah Z kuadrat. Sehingga nanti yang kita ganti dx-nya, sehingga nanti kalau ketika ada X, ini tadi kan kita ganti dengan X sama dengan 2 arkus tangan Z. Nah, maka dx-nya itu akan berubah menjadi 2 dz per 1 ditambah Z kuadrat. Gitu ya. Nah, ini kira-kira dari mana? Kita lihat ketika kita memisalkan X-nya sama dengan 2 arkus tangan Z. Nah, ini kan berarti bahwa X per 2 itu sama dengan arkus tangan Z. Nah, arkus tangan Z itu maksudnya apa? Jadi arkus tangan Z itu artinya kira-kira itu Z-nya itu akan berapa, sehingga ketika kita mencari tangan dari X per 2 itu hasilnya adalah Z. Jadi sebenarnya yang kita misalkan itu Z-nya sama dengan tangan dari X per 2 gitu. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah sebenarnya pemisalan dari X. Maksud dari pemisalan X sama dengan 2 arkus tangan Z gitu. Contoh 1, kita punya integral dari dx per x akar 1 dikurang X. Nah, di sini kita lihat tadi yang pertama bahwa untuk bentuk yang pertama itu akar AX tambah atau minus B. Nah, sekarang kita punya
ini akar 1 kurang X, berarti ini yang kita misalkan sebagai Z ya. Jadi kita misalkan apa ya, kita misalkan ini Z itu sama dengan akar 1 kurang X. Nah berarti kan kalau kita kuadratkan kedua ruas, kita dapat Z kuadrat sama dengan 1 kurang X. Yang tidak lain ini berarti bahwa X itu sama dengan 1 dikurang Z kuadrat. Saya harap ini kalian paham ya dari prosesnya dari sini ke sini. Nah berarti kita sudah dapat X. Jadi kalau kita mencari dx-nya, maka kita punya turunan 1, 0, turunan min 2, min z kuadrat adalah min 2z dz. Nah, dari ini, dan ini kita ganti soal kita sekarang menjadi, kita rubah bentuknya menjadi integral dx per x akar 1 kurang x itu sama dengan integral dx kita ganti dengan min 2z dz per x-nya apa? X-nya ini ya, jadi 1 kurang z kuadrat dikali dengan akar 1 kurang x, ini tidak lain adalah z, berarti ini z. Nah kita lihat z atas dan bawah, pembilang dan penyebutnya saling inverse, berarti kita tinggal punya integral min dz, min 2 ya, min 2 dz per 1 kurang z kuadrat. Nah kita lihat penyebutnya, ternyata penyebutnya itu kita ingat ada bentuk yang seperti ini, a kuadrat kurang b kuadrat itu sama dengan apa? A kurang b kali a tambah b ya. Nah bentuk ini ya, bentuk yang ini kita bisa ganti dia menjadi integral min 2 dz per 1 kurang z kali 1 tambah z. Nah saya harap kalian masih ingat cara mengganti bentuk rasional menjadi bentuk yang lebih sederhana pada materi teknik integral fungsi rasional ya. Nah jadi yang ini yang saya kotakkan ini kita cari terlebih dahulu di sini ya sebagai cakaran kita. Jadi min 2 per 1 kurang z kali 1 tambah z. Nah ini kan adalah fungsi rasional yang penyebutnya merupakan fungsi linear, berarti kita bisa merubahnya menjadi 1 kurang z tambah 1 tambah z. Nah karena dia linear penyebutnya, maka di sini konstanta a dan b. Nah coba kita selesaikan, berarti kita kali silang a dikali 1 tambah z tambah b kali 1 kurang z. Penyebutnya kita kalikan 1 kali kurang z 1 tambah z. Nah kita selesaikan, kita kali masuk a tambah az ditambah b kurang bz. Penyebutnya tetap 1 tambah z. 1 tambah z ini ya. Nah berarti sekarang kita tinggal menggabungkan suku yang sejenis. Nah yang tidak punya variabel, sekarang variabel kita itu adalah z ya, bukan x. Nah z yang tidak punya variabel ini a tambah b ya, sejenis ditambah dengan az dengan bz, berarti a dikurang b kali z per 1 kurang z kali 1 tambah z. Nah berarti ini kan sebenarnya sama ya, min 2 1 kurang z 1 tambah z. Nah penyebutnya sudah sama. Nah berarti kita menyamakan
yang kiri dengan yang kanan, dimana A tambah B ini sama dengan konstantanya, yaitu A ditambah B sama dengan min 2, sedangkan di yang memiliki variabel, karena di sini tidak ada yang memiliki variabel, berarti sama saja A kurang B itu sama dengan 0. Nah, kalau kita eliminasi berarti di sini 2A min 2 berarti A sama dengan min 1. Kalau kita substitusi A tambah B-nya itu dengan min 2 dan A-nya itu adalah min 1, berarti min 1 tambah B sama dengan min 2, B-nya sama dengan min 1. Sehingga bentuk ini ya, bentuk ini itu kita bisa rubah menjadi min 2 1 kurang Z kali 1 tambah Z itu sama dengan bentuk ini A per 1 kurang Z. A-nya tadi berapa? Min 1. Min 1 per 1 kurang Z ditambah, ingat ini ditambah B per 1 tambah Z. B-nya berapa tadi? B-nya min 1, berarti min 1 per 1 ditambah Z. Nah, jadi inilah yang kita rubah ke, bawa dia ke sana. Ya, yang ini. Yang ini. Nah, jadi hasilnya adalah apa? Akar ini ya, kita rubahnya dia di yang ini min 1 dengan tambah min 1. Berarti kita kurung dulu min 1 per 1 kurang Z ditambah min 1 per 1 ditambah Z. DZ-nya di luar. Oke. Sama ya, ini dengan yang ini. Nah. Oke, berarti kalau dia modelnya sudah seperti ini, berarti kita sudah bisa rubah dia menjadi integral min 1 per 1 kurang Z dz ditambah integral min 1 per 1 ditambah Z dz. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa ini tidak lain adalah bentuk dari integral mirip ya, dx per x sama dengan ln x, dengan catatan apa? Dengan catatan yang menjadi penyebut sama dengan yang ada di belakang D-nya, sehingga dia akan menghasilkan ln x gitu. Nah, berarti kita usahakan apa yang menjadi penyebut di sini itu sama dengan apa yang ada di sini nantinya. Jadi kita rubah menjadi D1 kurang Z ya. D1 kurang Z berarti kan turunannya ini nanti adalah apa? Turunannya adalah min DZ. Nah, min DZ kan kita sudah punya itu. Min DZ berarti aman ya. Per 1 dikurang Z. Nah, yang ini kita punya integral D1 tambah Z. Berarti turunannya ini nanti apa? DZ. Positif DZ. Sedangkan kita punya min DZ. Berarti nanti kita tetap berikan minus di sini. Ini tetap ada ya. Per 1 ditambah Z. Nah, berarti sekarang kita bisa menganggap ini sama dengan ini ya. Yang ada di belakang D-nya sudah sama dengan penyebutnya. Sehingga kita ini yang ada di belakang D-nya juga sudah sama dengan yang menjadi penyebut. Berarti ln 1 dikurang Z plus kali minus berarti minus ya. Ini menjadi ln 1 ditambah Z ditambah C. Nah, kemudian kita ingat ln A dikurang ln B ya, itu sama dengan ln A per B. Nah, kelihatan ya, ln A per B ya. Nah, jadi yang ini itu sama dengan ln 1 kurang Z dibagi ini
1 ditambah Z ditambah C. Nah, kemudian Z-nya ini kita ganti dengan pemisalan kita di awal yang ini. Tuh, ya. Jadi kita punya sekarang adalah ln 1 dikurang pemisalan kita di awal apa? Akar. Z-nya itu adalah akar 1 kurang X, berarti ln 1 kurang akar 1 dikurang X per 1 ditambah akar 1 dikurang X ditambah C.